Nah, di video yang sekarang kita bahas mengenai banking sistemnya. Banking system itu nanti terkait dengan bank sentral sebenarnya. Kalau di sini nanti di slide ini di bukunya McConnell itu lebih banyak membahas mengenai Federal Reserve atau di Fed ya. Di Fed itu kan bank sentralnya Amerika. Kalau di Indonesia namanya adalah Bank Indonesia. Sebenarnya lebih banyak di sini nanti dibahas mengenai bahwa bank sentral atau di Federal Reserve itu nanti sebagai otoritas moneter yang mengontrol jumlah uang beredar untuk negara Amerika gitu. Kalau di Indonesia berarti otoritas moneternya terletak di Bank Indonesia gitu ya. Jadi nanti sebenarnya ini membahas mengenai lebih banyak tugas dari Fed sendiri itu nanti mengenai bahwa dari historical background-nya di Fed nanti disahkan di tahun 1913 gitu ya untuk membantu permasalahan akut mengenai sistem perbankan yang melanda Amerika di abad ke-20, awal abad ke-20. Kemudian ada Dewan Gubernurnya sebagai otoritas pusat. Kita juga ada ya di Indonesia itu Bambang Brojonegoro kalau nggak salah, Gubernur Bank Indonesia sekarang. Itu adalah otoritas pusatnya, dan juga ada kalau di Amerika ada anggota dewannya yang ditunjuk oleh Presiden Amerika dan jabatannya itu adalah 14 tahun gitu. Terus di dalam kalau di banknya sentral Amerika di Fed itu mereka bahwa mereka nanti ada distrik-distrik seperti itu kan ya yang dibagi-bagi gitu, terus macam-macam lah. Tapi kalau misalkan yang hampir sama nanti bahwa bank sentral itu nanti akan menjadi lender of the last resort gitu. Jadi nanti kalau ada masalah terkait oleh perbankan, misalkan bank-bank yang umum itu nanti atau bank komersial milik utang dan lain-lain, maka di Fed itu bisa menjadi tempat meminjamnya. Berarti tempat peminjaman terakhirnya itu adalah dari di Fed. Nah, nanti kalau di Bank Indonesia sendiri sebagai bank sentral itu nanti peraturan yang terbaru adalah di peraturan undang-undangnya di tahun 2009 yang menjelaskan mengenai status dan kedudukan dari Bank Indonesia itu sendiri sebagai bank yang independen dan memiliki otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan tugasnya gitu ya, dan juga tidak boleh ada campur tangan karena tadi ya memang harus independen karena dia memang otoritas moneter dari bank dari suatu negara gitu. Statusnya juga sebagai suatu badan hukum. Jadi kalau misalkan kalian mau membahas atau ingin mengetahui mengenai Bank Indonesia secara lengkap, mulai dari fungsi, tujuan, kedudukan, mengenai moneternya, mengenai stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan sebagainya, bahkan publikasinya, kalian bisa langsung melihat di websitenya Bank Indonesia di bi.go.id. Itu nanti akan banyak sekali mengulas mengenai apa saja yang dilakukan oleh Bank Indonesia, fungsinya, otoritas moneternya apa saja, itu nanti ada di sana semua. Kalau di slide-nya McConnell ini sih yang dibahas adalah mengenai Federal Reserve-nya gitu ya, bank sentralnya Amerika itu sendiri. Nah, kalau di sininya di bagian lembaganya di Fed itu nanti dia ada Federal Open Market Committee atau untuk pasar terbuka ya, operasi pasar terbuka. Itu nanti sih memang banyak sekali yang memang dilakukan oleh bank sentral terkait kebijakan moneternya, mulai dari operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto dan banyak hal itu nanti memang dilakukan langsung oleh di Fed ataupun bank sentral. Federal Reserve Function, itu pun ada tugasnya dari bank sentral banyak sekali. Kalau tugas dari di Bank Indonesia itu nanti kalau kalian misalkan mau lihat gitu ya, mungkin saya carikan juga di bank fungsi dari Bank Indonesia itu sendiri nanti banyak sekali gitu ya.
sebagai issue currency, set reserve requirement, lend money to banks, collect check, act as a fiscal agent for US government, supervise bank, sama control the money supply untuk mengontrol peredaran uang. Itu adalah tugas-tugas dari bank sentral itu sebenarnya. Tapi yang perlu diketahui bahwa Bank Indonesia atau Bank Sentral itu tugasnya adalah tidak mencetak uang ya. Itu bukan tugas dari Bank Indonesia atau Bank Sentral, tapi kalau yang bertugas mencetak uang itu nanti adalah baru-baru kalau di Indonesia, kalau di Amerika namanya US Mint. Itu nanti yang bertugas untuk mencetak uang. Mencetak uang itu berbeda dengan mengatur jumlah uang yang beredar, itu berbeda ya. Jadi ada yang tugasnya untuk mencetak, kalau bank sentral itu nanti bertugas adalah untuk mengatur bagaimana jumlah peredaran uang, seperti itu. Salah satu bukan bencana sih, tapi memang salah satu kejadian terbesar yang dilalui atau dirasakan oleh Amerika itu adalah the financial crisis of 2007 and 2008. Di tahun 2007-2008 itu memang di Amerika terjadi financial crisis, guncangan besar gitu ya, dan bahkan penyebab krisis keuangan di tahun 2007-2008 itu juga masih diperdebatkan. Banyak yang bilang bahwa karena Lehman Brothers itu ya, tapi memang sebagian besar bilang kalau krisis tadi terjadi karena gagal bayar hipotek sebagai komponen utamanya tadi. Hipotek itu seperti agunan rumah gitu ya, rumah. Sebagian besar bank dan regulator tadi secara salah itu ya, percaya bahwa inovasi, ada tulisannya itu mortgage default crisis atau sekuritas berbasis mortgage tadi telah menghilangkan sebagian besar eksposur bank terhadap default mortgage. Mortgage itu apa sih? Tahu nggak mortgage itu apa? Mortgage. Kalau kalau kalian misalkan pengen tahu mortgage, itu adalah hipotek ya, hipotek tadi. Jadi mengenai agunan-agunan, biasanya mengenai rumah itu ya. Nah, sekuritas berbasis hipotek tadi biasanya adalah obligasi yang didukung dan diperkirakan bahwa keputusan untuk gagal bayar tadi karena punya hipotek itu nanti memang menyebabkan bahwa setiap orangnya akhirnya kan kredit macet tadi. Ketika kredit macet, orang-orang nggak bisa bayar, akhirnya memang terjadi yang namanya disita kan. Kalau disita otomatis punya barang tapi nggak ada uang gitu. Jadi akhirnya bank tadi yang mengambil uang mereka tadi terima untuk obligasi dan meminjamkan kepada investor lain, tapi ketika gagal bayarnya dimulai, akhirnya ya tadi rumahnya akhirnya ya nganggur tapi nggak ada uangnya, seperti itu. Nah, nanti kita di bab ini nanti kita tidak akan ada kuis, jadi tidak akan ada kuis, tapi kalian akan ada tugas. Kalau di Amerika financial krisisnya ada di 2007 dan 2008, nanti saya minta kalian, Indonesia itu mengalami beberapa krisis juga yang besar ketika di tahun 60-an, tahun 67 apa ya, saya lupa, pokoknya tahun 60-an, terus tahun 98, kemudian yang sekarang karena adanya coronavirus. Jadi saya minta nanti kalian menceritakan financial crisis, monetary crisis yang terjadi di Indonesia di 3 tahap tadi. Bagaimana sih, apa yang menyebabkan? Jadi nanti yang kalian harus tahu, kalian harus cari adalah penyebab di 3 periode itu, tahun 60, tahun 90-an tadi bisa, kalau nggak 63, 67 saya lupa, terus tahun 98 dan sekarang ini. Karena ini gitu, apa saja yang menyebabkan, terus langkah-langkah apa saja yang sudah diambil oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam otoritas moneternya untuk mengatur jumlah uang yang beredar maupun dalam Bank Indonesia menjalankan fungsi-fungsinya dan tugasnya untuk mengatur perekonomian secara makro. Jadi tugasnya itu ada. Jadi 3 hal tadi silahkan dicari, kemudian nanti tugasnya diupload ke si Pejar. Itu aja sih, nanti untuk yang lain-lain silahkan kalian baca sendiri. Baik,
Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sudah menyimak materinya. Kalau masih bingung, nanti kalian bisa baca ulang di bukunya McConnell atau mencari sesuai dengan referensi yang ada. Kalau di bab ini kalian harus banyak membaca di websitenya Bank Indonesia, bi.go.id. Gitu ya, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.